kita balik lagi ke praktikum elektronika industri. Kemungkinan ini bakal jadi modul terakhir ya, kemungkinan itu mengenai HMI atau Human Machine Interface atau antarmuka yang menghubungkan PLC dengan manusia. Ya, di sini kita akan belajar basic interface-nya saja terlebih dahulu. Dan di sini kalian bisa membuat tampilan di HMI sama menghubungkan si HMI dengan PLC-nya. Oke, kita ke langkah praktikumnya langsung. Ya, yang di sini nanti kita mencoba 3 percobaan ya. Untuk kita yang pertama itu membuat tampilan, kedua itu menampilkan angka, yang terakhir itu input angka. Yaitu untuk basicnya. Nah, yang pertama kita buka itu GXWorks. Oh iya, usahakan kalian sudah menginstal 3 aplikasi ini ya, GXWorks 3, GT Designer 3, GT Simulator 3. Nah, yang pertama dibuat itu di GXWorks 3 nya terlebih dahulu. Kita buat dulu seperti ini ya. Kita buka GXWorks 3 nya, new project. Kita buat tuh ada 2 toggle dan 1 input, 1 output maksud saya. Nah, outputnya itu menggunakan set satunya untuk preset. Nah, sini kita convert dulu seperti biasa. Nah, sebelum di start simulation, yang kita lakukan seperti biasanya, kita buka GT Designer-nya ya. Itu ada di status Microsoft. Nah, kita buka yang ini dulu, GT Designer 3 nya. Oke saja, sampaikan ketika ada error seperti itu atau Windows Support. Nah, langkah penggunaan GT Designer itu sebagai berikut ya. Itu new. Nah, ini biarkan seperti ini saja, jangan dihilangkan yang ini, jangan di unchecklist, tetap di checklist. Next. Nah, kita pilih seriesnya itu yang GOT 2000 dan tipenya itu GT27V. Nah, usahakan seperti ini ya. Ini tinggal di next saja. Ini juga Melsec IQ. Usahakan seperti ini ya, Melsec IQR. Next saja. Nah, ini untuk memilih tampilan di HMI nya. Kita bisa gunakan yang ini ya, tone flag blue. Next, kemudian finish. Ini di oke saja. Nah, nanti kita buat tampilan seperti ini. Itu terdiri dari 2 button dan 1 lampu. Coba. Nah, untuk switch atau buttonnya itu menggunakan yang ini, bit switch. Klik untuk set sini ya. Kemudian kita klik 1 di sini ya. Nah, nanti akan muncul. Kemudian kita klik lagi. Kita keluarkan dulu semua komponennya. Nah, yang lampunya kita menggunakan bit lamp. Kalau tadi kan 1 klik ya ukurannya seperti hanya segitu saja. Bagaimana kalau misal kita membuat ukuran yang besar? Nah, itu kita klik di salah satu titik, kemudian di drag seperti ini, otomatis dia akan lebih besar. Nah, lalu kita menyeting dulu switch dan lampnya, sesuaikan dengan alamat yang ada di sini ya. Itu ada X0, X1 sama Y0. Nah, cara menyeting alamatnya itu kita double klik komponennya.
klik. Nah, lalu pilih device nya, tadi kan toggle itu X0 sama X1. Ini nanti kita ketikkan X000, kemudian pilih alternate. Kenapa alternate? Ini kan ada beberapa tipe switch, yaitu momentary, alternate, set, sama reset. Nah, kalau momentary itu kalau misal dipencet dilepaskan itu nilainya akan hilang, jadi pencet itu 1, kalau dilepaskan itu 0. Kalau alternate, sekalinya dipencet ya dia akan bernilai 1, dan sekalinya dipencet lagi dia akan bernilai 0, seperti itu. Jadi dipencet sekali, pencet sekali akan bernilai 1, kemudian dipencet lagi itu akan bernilai 0, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau mengubah warna buttonnya, misal ini ya, kemudian kita warna merah. Nah, terus kita pengen membuat apa ya, semacam tulisan untuk sebagai indikator lah, biar kita tidak bingung. Itu di menu ini teks. Lalu kita mau menariknya di mana? Di bawah, di atas, di tengah, di kiri, atau di kanan. Misal kita coba yang tengah ya, kita pilih, kemudian kita tulis set. Nah, otomatis dia akan memunculkan tulisan di tengah. Kemudian di button kedua kita pilih X001 sama alternate, dan di teksnya kita tulis RST. Kemudian untuk lampunya atau outputnya, nah, kita tulis dulu device alamat device nya itu Y000. Kemudian misal kita ingin ubah warnanya saat dia menyala, dan merah, itu kita klik yang ininya ya, yang saat on. Misalnya kita ubah biru, kemudian klik OK. Nah, jika sudah, kita save terlebih dahulu ya. Itu cara meng-save nya, project terus save. Nah, semisal tampilan kalian seperti ini saat menyimpan projectnya, nah, pilih yang ini untuk mengubah save projectnya itu menjadi single file saja untuk bisa disimulasikan. Nah, misalnya kita beri nama coba 1 dan simpan. Nah, setelah membuat di GT Designer-nya dan Xbox 3-nya, kita start simulation. Yang pertama itu kita start simulation di Xbox 3-nya terlebih dahulu, seperti biasa ya, untuk start simulation. Nah, kita checklist yang ini, kemudian execute. Oke, dan terus tunggu sampai piran. Nah, kemudian untuk mensimulasikan dari HMI-nya, kita pilih GT Simulator 3-nya. Kita kembali lagi ke Microsoft-nya dan GT Simulator 3. Pilih yang GOT 2000 series dan GT 27 Simulator. Start. Nah, sebelum menjalankan simulasinya, kita cek terlebih dahulu koneksinya itu apa. Nah, ini kan GX Simulator 3, harus seperti ini ya. Kemudian kita buka project dari GT simulatornya, GT Designer ya maksud saya. Itu pilih yang ini, open a file. Nah, kemudian pilih yang tadi kita save, itu coba 1. Nah, kan muncul tampilannya. Misalnya kita coba ya, kita set. Nah, kan menyala. Karena tadi pilih actionnya alternate, ketika dipencet sekali dia akan bernilai 1, dan untuk off-kannya atau menilaikan nolnya itu pencet lagi. Tapi kan lampunya masih nyala, itu kan karena kita menggunakan fungsi set sama reset. Untuk menghilangkan nilai di Y0 nya itu pencet yang ini, reset. Nah, seperti itu. Untuk yang percobaan pertama seperti ini. Nah, setelah melakukan percobaan pertama,
kita close dulu ya, end of simulation. Kita harus menghentikan dulu semua simulasinya, baru kita mengubah programnya terlebih dahulu. Kita lanjut ke percobaan berikutnya. Nah, usahakan kalian simpen satu persatu percobaannya ya, kemudian analisa sendiri-sendiri tiap percobaannya. Nah, untuk percobaan kedua kita menggunakan counter up down. Programnya seperti ini ya. Kita coba, kita hapus semua dulu, pilih counter, kemudian pilih yang CTUT. Oke, ini menggunakan 3 toggle X1, X0, X1, kemudian untuk meresetnya X3. Kemudian setting value-nya itu preset value-nya 10, outputnya itu Y0 dan Y1. Nah, sini ada perbedaannya. Kalau pada sebelumnya kan di CFW itu untuk menampilkan nilai counternya, dia sudah sampai counter keberapa. Nah, pada percobaan kali ini kita akan menyimpan nilai counternya itu di alamat D0, makanya digambarkan, dituliskan D0 sini. Nah, mengapa perlu disimpan di D0? Nah, karena untuk menampilkan angka ini atau angka numeriknya, numerik outputnya, itu perlu mengakses suatu alamat. Nah, makanya di sini saya buat D0 itu untuk menyimpan di alamat D0, dan di sini akan ditampilkan. Coba dan kita convert seperti biasa. Nah, kemudian kita buka lagi GT designernya. Nah, usahakan ini jangan dirubah setelah di save, kita buat new project lagi. Tapi karena untuk mempersingkat waktu, saya tidak membuat lagi, tapi melanjutkan saja di project yang ini. Kita buat 3 switch, masih menggunakan bit switch ya. Kemudian lampu 2, dan untuk menampilkan angka itu kita menggunakan ini numeric display. Pilih yang display ya, itu artinya kita akan menampilkan suatu angka. Kita taruh sini, kita perbesar ya. Nah, misalnya kita mau memberi tulisan atau judul di atasnya ya, untuk memberikan tampilan, kita menggunakan yang ini, teks. Kemudian kita klik sini ya, cal counter. Oke, ini otomatis akan memberi tulisan. Kemudian kita setting lagi alamat tiap switch dan outputnya itu X00. Kita pilih yang momentary, nanti akan mengerti mengapa saya menggunakan momentary. 1, dan ininya X003. Nah, untuk display, nomor displaynya kita beri nama device itu sama dengan yang tadi disetting di Xbox 3 nya, itu D0. Kemudian kita tinggal klik saja D0, dan untuk memberi garis tepi itu di style ya, shape-nya, lalu kita pilih yang ini, square 3D with rectangle tab, dan klik OK. Nah, otomatis itu akan membuat sebuah border. Kemudian kita setting lagi untuk outputnya itu Y00. Oke, ini kita ubah warna satunya Y001. Untuk agar tidak bingung, saya lupa tadi memberikan suatu keterangan. Ini CQ, artinya counter up. Ini CTT, ini reset. Teks. Kemudian kita save.
ke KXWorks 3 nya lagi, kemudian start simulation, skip lagi, oke, close. Nah, kita buka lagi GT simulator ini ya, sedikit repot memang. Kita open file lagi, bisa dilihat ya di KXWorks 3 nya lampu yang kedua itu menyala. Kenapa? Karena dia kan counternya 0, jadi saat dia counternya 0 di output kedua itu otomatis akan menyala seperti itu. Nah, tadi kan di GT designernya saya menggunakan switchnya itu momentary. Kenapa momentary? Jadi hanya perlu sekali klik dia akan otomatis on off seperti itu. Misalnya seperti ini, kita coba yang CTU nya. Nah, dia akan otomatis nyala kemudian mati seperti itu bedanya momentary dengan alternate. Ini kan akan muncul juga display counternya sama seperti sini. Nah, ini merupakan cara untuk menampilkan angka yang ada di alamat atau device tertentu. Misalnya kita sampai 10 ya, karena kan kita set tadi preset poinnya itu 10. Nah, lampu ini akan menyala. Bagaimana untuk menyalakan lampu keduanya ketika counter sampai 10? Kita menggunakan yang ini, CTT. Atau cara cepatnya, ya kita tekan saja resetnya. Nah, ini fungsi dari CTU D ya, yaitu counter up down. Dan fungsi jenis momentary switch. Jadi dia tidak akan meng-on-kan terus untuk sekali pencet, tapi seperti fungsi klik button yang biasa kita gunakan seperti itu. Nah, untuk percobaan kedua seperti ini, nanti kalian analisakan perbedaan antara momentary dan alternate switchnya, terutama itu ya, dan jelaskan juga cara membuatnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Kita stop semua dulu. Nah, percobaan yang ketiga itu operasi komparasi dengan memasukkan input. Sini kita menggunakan 3 alamat dan dengan padas-padas tertentu. Bagaimana sih kita menyeting input numerik atau ketika kita ingin memasukkan input ke melalui HMI-nya. Nah, seperti ini ya caranya. Kita buat dulu ladder programnya. Semua dulu. Yang pertama itu ketika D0 sama dengan K0. Oke. Kemudian yang menyalakan lampu Y0. Di sini ketika D1 lebih dari 1 dan kurang dari D1, D1 nya akan menyala. Kemudian lebih dari D2 K10 kurang dari D2 K2, D2 nya akan menyala. Dan ini ketika sama dengan D, ketika itu tidak sama dengan 0, lampu Y3 nya akan menyala. Kita convert seperti biasa. Kemudian kita ke GT designer lagi, kita hapus semua. Kita pakainya numeric input. Kita buat 3. Empat maksud saya. Device nya seperti tadi ya, yang awal itu D0,
Kemudian kita setting input case-nya agar membuat komparasinya disesuaikan dengan komparasinya. Cara mengubahnya ya, itu kita plus dulu yang ini dan kita klik yang ini, expand, lalu kita klik yang ini, pilih itu sama dengan ketika A sama dengan 0. Oke, kemudian sebelahnya D1, input case-nya tambah, ini kita setting ininya 1 dan ininya 10. Ini artinya ketika D1 nilainya itu lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 10, seperti itu. Kemudian di selanjutnya D2, input case tambah, nah kita tinggal pilih yang ini yang tidak sama dengannya, ubah, lalu value-nya itu ininya yang atas 10, yang bawahnya itu 20, dan klik OK. Nah, untuk yang tidak sama dengan atau berbeda lah intinya, kita pilih logika yang ini, tanda penuh sama dengan itu mengartikan tidak sama dengan. Oke, kita kemudian tampilkan lampunya, pasang lampunya. Yang pertama, tiga, dan kita alamatnya yaitu ya 0. Oke, I1 kita ubah warnanya agar berbeda, biru. Kemudian Y002 ubah warnanya kuning, dan yang terakhir Y003 warnanya menjadi hijau. Oke, kita save lagi, kemudian kita run simulation di GXWorks 3 yang terlebih dahulu, execute. Oke, close, buka lagi GT simulatornya, start, open file. Ini ya, lampu yang Y0 akan menyala karena sini kan nilainya D0 sama dengan 0. Nah, misal kita mau mengubah nilainya, itu kita klik angkanya. Misal kita ubah, ini kan yang alamat D1, misal kita pilih 5, kita enter. Nah, nanti akan menyala yang ini, kemudian yang ini, yang operasi ketiga, misal tuh kita pilih 15, kemudian yang ini kita set 30, seperti itu. Nah, tapi ketika ini kan yang pertama 0 sama dengan input ya, kita memberi lebih itu, kemudian enter, itu akan error karena range-nya itu tidak sampai, atau batas range itu hanya 0 saja. Itu mungkin salah satu kelemahan dari program yang saya buat ini. Ini kita ubah lagi. Ya mungkin kalian bisa modifikasi untuk mereset nilainya ya, agar bisa diotak-otak lagi. Kalau seperti ini kan kita tidak bisa meresetkan nilai awalnya yang tadi ke menjadi 0 maksudnya. Nah, ini untuk membuat masukan angka di HMI-nya menggunakan numeric input, dan contoh kasusnya itu menggunakan instruksi komparasi dengan output yang berbeda dan alamat penyimpanan komparasi yang berbeda juga, seperti itu. Nah, untuk praktikum modul 4 sampai sini saja. Oh iya, untuk tugas-tugasnya yang modul 4 terutama, tugas modul 4 tuh hanya membuat tampilan antarmuka saja di kasus yang di modul 2. Kemudian tampilan antarmuka di tugas modul 3 nomor 2 ya. Jadi kalian hanya membuat antarmukanya saja, tapi dicoba juga.
kemudian kalian analisakan seperti itu. Sekian dan terima kasih.